lo tuh bawahan gue atasan lo. Jadi lo ngerti dong, lo tahu dong apa yang mesti lo lakuin dong. Ya. Lo kerja sama gue, lo tuh cuma cost. Tujuannya supaya gue profit. Gimana caranya gue bisa influence tim gue? Baik, ketemu lagi teman-teman di podcastnya Inti Makna. Masih sama dengan Coach Irfan Irawanji. Ko Irfan, biasanya manggilnya Ko Irfan. Kalau misalnya kita ngomongin tentang leadership, ini adalah satu buah skill yang penting banget dimiliki oleh para leader. Apalagi kalau misalnya dulu tuh suka ada meme bedanya antara manajer sama leader gitu ya. Bosan banget ngelihat begitu tuh bosan banget. Atau kalau misalnya sekarang nih orang yang berumur ya let's say 30-an tahun. 5 tahun ke depan di 2030 bisa jadi mereka nih akan jadi leader. Notabene timnya ini kebanyakan akan jadi Gen Z nih atau Strawberry malah. Alpha. Gitu ya, mereka yang saat ini masih kuliah tingkat 2, tingkat 3 gitu, mereka akan 5 tahun lagi pasti akan kerja tuh. Dapat berkarya di satu buah company, terus ada tantangannya. Gimana caranya melakukan nge-leader anak-anak yang generasi alpha? Gitu. Ada nggak sih tipsnya? Tapi sebelum tipsnya, kita pengen tahu dulu nih. Apa maksud atau apa sih yang diartikan tentang leadership menurut neurosemantics? Sebenarnya neurosemantics ataupun ilmu lain mirip karena ada satu pertanyaan paling penting ketika kita menjadi seorang leader. Apa tuh? Ada nggak yang diikutin? Ada nggak yang diikutin? Ada yang ngikutin kita. Oke. Karena kalau kita jadi pemimpin tapi nggak ada yang ngikut, kita cuma lagi jalan-jalan aja kan. Jalan-jalan sendiri, nggak ada yang ikut. Cuma posisi doang. Cuma nggak ada yang ngikutin. Nggak ada yang nurut. Nah, sedangkan di posisi itu dia perlu apa? Satu, dia perlu tahu dia mau kemana. Oke. Ya kan? Leader itu perlu tahu dia mau kemana. Tahu dia mau kemana. Oke. Bagaimana caranya ke sana? Gimana caranya mau ke sana? Oke. Kapan mau nyampainya? Kapan mau nyampainya? Dan dengan siapa? Ya. Gimana? Tujuannya apa? Mau kemana? Gimana caranya? Dan kapan nyampainya? Dan sama siapa? Dia mau ngelakuinnya. Ini kan pertanyaan penting yang perlu ditanyakan ke seorang leader nih. Oke. Dan kalau leadership itu sendiri dibagi dua kalau di NS. Ada namanya old leadership, teori X. Oke. Itu tuh zaman-zamannya mungkin udah bukan milenial lagi, tapi bahkan udah boomer. Gayanya tuh command and control. Oke. Lu dengerin, gua nggak mau tahu, gua maunya begini, kerjain. Nggak usah banyak nanya. Ya. Itu kan dulu kita belajarnya begitu. Yes. Sedangkan yang baru adalah dia lebih kepada saling memahami. Saya mau ke sini, bagaimana kita bisa bersama-sama ke sini? Oke, ada satu titik tuh kayaknya collab gitu ya. Iya. Gak cuma sendiri ngelakuinnya, tapi sama-sama. Jadi kalau yang dulu itu command and control, yang baru ini kepada respect dan collaboration. Respect and collaboration. Oke. Ini zaman sekarang. Kita belum tahu nih nanti Gen Z, Alpha, Beta itu akan jadi seperti apa. Bisa jadi ganti. Oke. Tapi asumsiku adalah setiap orang namanya manusia, kita suka untuk diperhatikan, dimengerti. Iya. Karena di dalam respect dan collaborations dasarnya adalah trust, communications, dan saling mengerti. Oke. Trust, communication, dan saling mengerti. Oke. Nah, sehingga kalau kita mau memimpin orang, sebenarnya gampang. Mimpin orang itu bisa pakai fear, ketakutan. Command and control pakai fear. Fear itu. Lu nggak mau kerjain, gue pecat. Yes. Gaji gue potong, ya kan? Tapi yang di dalam memimpin yang baru ini, karena ini tentang collaboration, tentang trust, berarti kan ini bukan hanya memimpin pikiran, tapi juga memimpin hati. Mencari kesamaan. Udah main hati nih. Main hati. Oke. Tapi hati-hati main hati. Yes. Kalau misalnya kita hanya memimpin pikiran, ini Gen Z, Gen Alpha, mereka pasti lebih pintar daripada kita. Iya. Cara mereka berpikir, apalagi pakai AI, mereka tahu segala sesuatu. Udah bukan zamannya informasi itu cuma dimiliki oleh orang-orang yang lebih pintar atau lebih pengalaman. Yes. Informasi sekarang di mana-mana ada. Iya. Tapi ngomongin tentang hati, koneksi, trust, collaborations, itu yang bisa kita lakukan sebagai manusia. Iya. As a human being, kita bisa memiliki
suatu kemampuan memimpin mereka bukan hanya pikirannya tapi juga perasaan mereka. Oke. Ketika ada kesamaan mereka pasti ngikut. Asumsiku ini mau generasi apa aja sama. Sama, kena semuanya. Pasti kena. Ya, sentuhlah di hatimu gitu ya. Oke. Dan ini kan sesuatu yang kayaknya di dunia kerja sekarang banyak nih. Yang satu masih command and control, berharap dengan ancaman yang di bawah ikutin, tapi yang di bawah merasa ingin dimengerti. Betul. Pengennya ngomong, pengennya bisa berkontribusi. Karena nge-mismatch, kesannya jadi ini mah generasi ini kayaknya nggak bisa kerja. Iya, generasi ini terlalu kaku. Akhirnya perpecahan antar generasi ya nggak ada trust. Iya, akhirnya karena ada gap itu dan berbeda culture-nya dan yang lainnya, akhirnya bilang bahwa kayaknya sekarang generasi Gen Z, Alpha dan segala macam tuh susah ya diatur ya gitu loh. Karena ya itu awalnya mungkin yang sekarang ya mereka umur berapa sih sekarang? 50. Itu baby boomers kan? Nah, 50 mungkin udah X. Millennials. Oh iya, X. Ya, generasi X gitu, 50 55 gitu mereka masih di top of level manajemen gitu. Lalu sampai bawahnya. Oke. Terus kalau misalnya kita tahu nih bahwa leadership itu selain kalau yang sekarang itu kan ada respect and collaboration. Lalu salah satu caranya adalah selain ada apa tadi nyentuh di hatinya, lalu dan beberapa hal yang lainnya, ada lagi nggak sih yang perlu untuk dimiliki sebagai seorang leader? Yang pertama adalah kemampuan untuk memanusiakan manusia. Kemampuan untuk memanusiakan manusia. Maksudnya apa? Karena dealing with people, ketika kita memanusiakan manusia, artinya apa sih? Kita memahami mereka bukan hanya di dalam pekerjaan mereka, tapi juga mereka sebagai manusia itu mereka punya mimpi apa, harapannya apa. Karena kalau mimpi dan harapannya nggak selaras dengan pekerjaan yang sedang kita jalani, mereka pasti nggak akan bisa melakukan. Oke. Atau nggak punya energi untuk ngelakuinnya? Nggak ada niatnya juga. Nggak ada motif, nggak ada motivasinya, percuma. Nah, maka ketika memanusiakan manusia, ini kan artinya membangun hubungan untuk menjadi satu relationship yang baik. Nah, untuk bisa melakukan ini, itu kan cuma skill. Untuk bisa melakukan ini, seorang pemimpin perlu pertama mimpin dirinya sendiri. Mimpin dirinya sendiri di dalam pikirannya, di dalam caranya dia belajar, di dalam caranya dia berasa, caranya dia berkata-kata, caranya dia berperilaku, bertanggung jawab atas semua itu untuk membangun hubungan yang baik dengan orang-orang yang dia pimpin. Oke. Dan utamanya adalah men-treat mereka itu as a human being. Oke. Untuk bersama-sama mencapai sebuah tujuan. Dengan caranya, kapan, bersama mereka. Nah, itu yang tadi dibilang membangun trust, communications, dan collaborations bersama dengan mereka. Oke. Jadi nggak ada lagi tuh. Udah nggak zamannya tuh. Yang namanya punya tim, tapi nggak nge-treat sebagai human being. Nge-treatnya adalah, lo tuh bawahan gue atasan lo. Jadi lo ngerti dong, lo tahu dong apa yang mesti lo lakuin dong. Apapun yang gue suruh, kerjain. Kalau misalnya memang ada ide dan segala macam, boleh sih sampein. Tapi tetap keputusan di gue. Nggak gitu ya? Nah, karena kalau begitu, kasarnya ngomongnya gini. Lo kerja sama gue, lo tuh cuma cost. Tujuannya supaya gue profit. Kan gue doang. Tapi kalau di dalam trust, communications, collaborations, aspirasimu apa? Harapanmu kerja di sini apa? Mari kita mencapai tujuan kita sama-sama. Profit akan jadi dampak. Oke. Bukan sesuatu yang dikejar. Nah, dengan begitu akhirnya organisasinya pun akan sehat. Ya. Akhirnya bukan hanya menjadi sebuah organisasi yang memanusiakan manusia, tapi akhirnya jadi organisasi yang mengaktualisasikan diri mereka jadi lebih baik. Masing-masing tim membernya dan si leadernya mengaktualisasikan dirinya. Dan akhirnya perusahaannya pun akan teraktualisasi. Oke. Nice. Itu yang jadi satu hal yang perlu diaplikasiin tuh. Supaya apa? Supaya yang namanya tim itu nggak ada tuh yang namanya atasan sama bawahan. Tim itu adalah semuanya sama. Cuma kebetulan doang si yang atasan ini bertanggung jawab untuk memimpin semuanya. Tetapi kalau misalnya semuanya bisa ngelakuin barengan sama-sama, bisa mengaktualisasi dirinya, dampaknya adalah company juga bisa bertumbuh. Gitu ya? Oke. So, kalau ngomongin tentang leadership nih, berarti kan kita sebagai seorang leader itu perlu untuk punya kemampuan gimana caranya gue bisa influence tim gue. Gitu ya?
Gimana tuh, Cok? Cara? Influence adalah ketika saya ingin menyampaikan sesuatu atau ingin mendapatkan sesuatu, tapi bukan karena maunya saya. Influence itu paling mudah dilakukan ketika saya paham maunya dia. Oke. Malah begitu ya? Tapi bukan hanya dia dan bukan hanya saya, tapi kita sama-sama bisa mendapatkan apa. Karena nggak bisa dibilang kan, oh maunya kalau karyawan maunya gajinya gede, liburnya banyak, kerja dari rumah, itu kan ya. Maunya kan begitu, kan enak. Tapi kan sebagai owner perusahaan ataupun sebagai atasan maunya efektif. Betul. Bisa kurangin cost, nambah profit kan. Nah, ketika kita ingin influence, kita perlu paham dulu ini orang maunya apa sih. Bukan tentang ekstrinsiknya, tapi di dalam dirinya apa sih yang penting buat dia. Oke. Sehingga ketika saya sadar apa yang penting buat dia, saya bisa connect-kan dengan apa yang kita butuhkan di dalam perusahaan. Oke. Ketika tujuannya sama dan kita hubungkan dengan intrinsik apa yang ada di dalam diri dia, penting buat dia, maka barulah terjadi influence. Oke. Nah, kebanyakan orang cuma tahu pentingnya buat saya apa. Tapi kebanyakan orang nggak tahu yang mereka pimpin itu yang penting buat mereka apa sih. Oke. Bahkan ada satu buku Patrick Lencioni bukunya, kalau pernah baca, 3 ciri-ciri orang-orang yang miserable di dalam pekerjaan mereka. Apa aja tuh? Yang pertama, atasannya itu nggak kenal mereka secara pribadi. Oke. Kerja cuma kerja, tapi nggak tahu tuh kehidupan mereka gimana. Mereka punya masalah apa di rumah, nggak tahu. Yang kedua, nggak jelas ukurannya. Ukurannya dalam hal? Dalam ukuran, lu kerja ya, yang bener ya kerjanya ya, tapi Benernya itu apa? Apa nggak tahu. Oke. Nggak ada standarnya. Yang ketiga adalah mereka nggak sadar dampak yang mereka berikan apa. Oke. Ini kan konteksnya memanusiakan ya. Betul. Maka kalau yang pertama kenal secara pribadi, membangun hubungan. Membangun hubungan dengan timnya. Dengan timnya. Ketika ada standar yang jelas, dia terevaluasi secara objektif. Betul. Ketika dia sadar dampaknya, dan dampak ini pasti bukan hanya dampak dirinya aja, tapi dampak dia terhadap perusahaan secara keseluruhan, terhadap customer, bahkan terhadap negara, bahkan terhadap dunia. Kalau dia sadar dampaknya dia sepenting itu, maka pasti dia bisa bekerja dengan baik. Betul. Nah, maka bagaimana caranya kita bisa melakukan ini semua? Ya pasti dari diri sendiri dulu kan. Pemimpinnya mau nggak mengenal anak-anak yang dipimpinnya. Jadi lakukan itu aja. Oke. Nah, di podcast yang sebelumnya berkenaan dengan motivation, seseorang itu di-trigger, ya. Ada yang motivate dari dalam dan dari luar. Lalu kita juga punya challenge tuh, ya, untuk bisa ngecek apa sih pentingnya yang kita lakuin sampai dengan kita dapat reason yang paling top. Nah, itu adalah sebuah hal yang perlu dilakukan dulu dong ya. Sebelum si leadernya bisa ngemimpin timnya. Leadernya juga perlu tahu apa yang penting buat dia. Yes. Setelah dia tahu untuk dirinya, setelah itu dia juga perlu tahu tuh timnya. Motivate timnya tuh apa masing-masing. Bahkan bukan hanya motivasinya, aspirasinya. Betul. Mimpinya, keinginannya, desire-nya apa. Ketika itu tahu, baru dia bisa mimpin hatinya. Yes. Kalau misalnya dia nggak kenal sama timnya, maka gimana caranya dia mau ngelit gitu ya? Gimana caranya dia bisa melakukan influence tim membernya gitu? Oke. Interest. Gimana kalau itu dijadiin challenge saja? Nah, challenge-nya adalah coba tanya orang-orang yang kalian pimpin. Aspirasi mereka apa? Mimpi mereka apa? Yang penting buat mereka apa? Lalu hubungkan. Disamakan dengan apa yang dimiliki oleh diri sendiri maupun perusahaan. Oke, di-align gitu ya. Nah, dengan begitu, cek apakah itu membantu di dalam hubungan sesama manusianya dan bagaimana nanti dampaknya. Oke. Nah, sebenarnya kalau misalnya dari sisi korporasi, kan tadi 3 tuh. Yang pertama adalah berkenaan dengan motivasinya. Yang kedua adalah ada ukurannya, ada matriks yang diukur. Lalu yang ketiga adalah ada dampaknya, kita bisa tahu. Sebenarnya 3-tiganya itu kan sudah diimplementasi itu di korporasi. Ya, namanya KPI, OKR, dan sejenisnya lah itu. Tetapi kayaknya sekarang yang implement kayak gitu kayak cuma sekedar angka doang kok. Bahkan kadang-kadang angkanya ditentukan oleh pemimpinnya. Betul. Dianya nggak tahu. Dinilai-nilai aja. Setelah itu baru hitung dapat bonus apa enggak gitu ya. Oke, buat teman-teman semua yang tadi challenge dari Ko Irfan, coba dicek deh. Apa aspirasi, keinginan atau harapan dari timnya teman-teman semua, lalu di-align tuh ya dengan motivasi diri kita sendiri. Plus nanti juga di-align dengan harapannya company. Kalau misalnya itu sudah align, wah itu
itu sudah sebagai satu buah pondasi bahwa bertumbuhnya korporasi itu dari situ. Ya. So siap untuk lakuinnya? Sampai ketemu di podcast berikutnya. Ciao.